nih yang eh, ini sebenarnya banyak kan karena awalnya ini kan berteori karena awalnya si Clifford waktu konferensi pers itu bilang bahwa eh, important things is minute play lah, maksudnya eh, dalam pemanggilan pemain nanti salah satu yang terpenting adalah menit bermain, dan Nathan ini dari seluruh pemain lah, pemain abroad terutama juga menit mainnya di pertengahan 2024 menuju ke awal 2025 ini paling minim ya. Kalau nggak salah Agustus terakhir main, dan apa kemarin juga sempat main lagi, aku juga lupa. Tapi yang jelas minim sekali menit main Nathan Chuaon di Swansea ya, terutama ketika dia kembali ke Swansea musim musim ini ya, musim ini kembali ke Swansea ini sangat minim. Tapi satu sisi oke, menit main memang sangat rendah, tapi satu sisi keterbatasan lini tengah kita itu sangat sangat minim, yes. Paling enggak kita cuma punya 4 atau 5 pemain ya, ditambah mungkin ada tambahan Joy Pelupesi besok. Joy Pelupesi, hanya ada Joy Pelupesi, Ivar Yenner, Tom Haye, mungkin Rika Buaya, dan ya Marklock mungkin. Tapi Marklock kan juga sudah lama nggak dipanggil. Tapi dengan keterbatasan ini ya, menurutmu apakah Nathan masih layak dipanggil, atau untuk kali ini dia nggak dipanggil dulu ya? Gimana menurutmu? Iya, ya kita lihat ini ya apa stok cadangan yang ada di timnas kan sebenarnya memang dari dulu concernnya itu memang ada di lini tengah gitu. Jadi kalau kita berbicara tiga pemain keturunan yang sudah dinaturalisasi atau akan dinaturalisasi ke depan itu tentunya sektor-sektor yang akan diisi kan sangat krusial perannya gitu. Meskipun memang kita tahu bahwa ya kalau kita ingin berbicara nanti kedalaman skuad timnas Indonesia ini secara keseluruhan memang sudah luar biasa begitu. Tetapi kan untuk aspek yang memenuhi di beberapa posisi itu belum dilakukan dengan baik gitu ya, belum ditambal dengan sedalam-dalamnya gitu. Jadi memang tentu kemarin Yaya Pelupesi gitu kehadirannya di lini tengah gitu ya sebagai pemain gelandang bertahan tentu akan menambah ini opsi pemain atau alternatif untuk tim kepelatihan Patrick Kluivert gitu supaya memang nanti ketika bertanding jikalau memang kondisinya misalnya seperti kemarin kita rumornya ada Yairo tetapi memang terhambat karena sedang ada proses ada lawyer ya banding itu karena memang kasusnya hampir sama dengan Martin Pass, tentu itu akan menjadi PR yang besar kalau kita tidak berhasil belum mendatangkan Yairo. Tetapi memang opsi yang dilakukan oleh federasi bergerak cepat yaitu adalah dengan Yoyo Pelupesi sebagai alternatif. Tentu ini adalah salah satu ya hal yang luar biasa karena memang mengingat bahwa pertandingan ke depan 4 pertandingan secara beruntun yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia memaksimalkan poin itu adalah menjadi salah satu hal yang mutlak untuk didapatkan gitu. Karena ya ini kan antara momentum dengan persiapan timnas itu tentu harus berjalan beriringan dengan waktu yang terbilang cukup singkat gitu ya. Jadi kalau memang nanti pemain-pemain yang baru didatangkan ataupun ada pemain tambahan lagi, ya harapannya tidak peduli apa ya level kompetisi ataupun yang match fitness yang dilakukan oleh pemain, tetapi yang terpenting nanti adalah ketika sudah menghadapi 4 laga krusial ini masing-masing akan menghadirkan apa ya faktor pembeda atau bisa menjadi katalisator di permainan timnas Indonesia karena kita memang sangat butuh-butuh pemain yang bisa menjadi istilahnya pembeda di lapangan karena kalau memang selama ini kita sudah mendapatkan pemain yang bagus itu kurangnya apa kelebihannya apa ya tentu faktor yang akan didatangkan lagi 3 pemain baru ini ya diharapkan adalah dapat memenuhi kebutuhan standar timnas gitu dan sekaligus menjaga standar timnas akan tetap bisa di level yang tertinggi. Jadi ya tidak salah memang kalau kita mendatangkan opsi alternatif di lini tengah seperti Yoyo Pelupesi. Meskipun memang masyarakat berharap proses perpindahan kewarganegaraan Yairo bisa bertahan dengan baik begitu ya. Tapi ya kita lihat lagi bahwa memang menjelang 2 minggu sepertinya pertandingan yang akan kita apa ya saksikan ini timnas itu di akhir bulan Maret atau minggu keempat
kita memang sangat berdebar menunggu karena memang kabar-kabar pemain timnas yang menjelang Garuda Calling ini dengan kesiapan pemain yang akan berlaga itu menjadi sangat krusial gitu ya. Kalau kita dengar bahwa kemarin mungkin setelah salah satu pemain favorit kita juga ya di Kevin Dix di bek kanan itu ketika tadi malam menghadapi Chelsea gitu kan ternyata salah tumpuan ketika akan men-tackling Trevoh Chalobah begitu, sehingga memang terkena cedera ankle di kanan ya, di kaki kanan. Ya ini kan menjadi opsi lagi bagi kita. Oh, kalau memang Kevin Dix ternyata tidak bisa memperkuat atau absen melawan Australia atau 2 laga pun, jadi kita masih punya stok yang banyak. Begitu Sandy Walsh yang sudah mendapatkan disinggung tadi menit bermain di Yokohama. Kalaupun nanti masih juga belum butuh ya, Calvin Verdong kan pernah digeser di sebelah kanan di Eredivisie di klubnya. Kemudian posisi bek kiri bisa diisi pemain baru kita yaitu Dean James. Hal-hal inilah yang menjadi istilah poin plus bagi kita kalau kita memang memiliki kedalaman skuad yang sangat mumpuni. Terkait tadi beberapa pemanggilan nama seperti Yakob, kalaupun memang pelatih punya pandangan tersendiri terhadap kualitas pemain atau performa pemain di level kompetisi masing-masing, ya tentu itu adalah hak pelatih. Tetapi kita ingin menyaksikan bahwa apa yang menjadi pertimbangan pelatih sehingga pemain-pemain yang sebelumnya di era kepelatihan sebelumnya ini bersinar, sementara kalau menjelang Garuda Calling nanti ternyata tidak dipanggil, tentu ada faktor khusus ya. Entah itu ada match competition ataupun memang karena kebutuhan taktikal. Karena kita perlu sadari ya bahwa pelatih baru ini tentu kan memiliki gaya dan permainan yang berbeda juga dari pelatih sebelumnya. Ya hal inilah yang memang kita tunggu-tunggu nanti menjelang Garuda Calling ini sekitar 2 minggu akan menghadapi match krusial tanggal 20 dan 25. Kita nantikan bahwa benar-benar timnas Indonesia itu mempunyai kesiapan yang sangat luar biasa untuk dapat mendulang poin di 2 laga nanti melawan Australia dan melawan Bahrain, sehingga kita tetap bisa sedikit optimis lagi bahwa tiket Piala Dunia pasti akan bisa kita dapatkan dengan perjuangannya dengan Garuda yang maksimal. Oh iya, tadi aku lupa ya, selain Nathan sebenarnya Witan juga ya. Witan ini kan belakangan sangat mendapat menit mainnya kurang di Persija, bahkan dia sering dari cadangan. Menurutmu gimana Yos? Tapi lagi dilema ya, seperti tadi Nathan menit main kurang, tapi kita di tengah juga pemainnya kurang. Witan ini menit playnya dalam beberapa pertandingan terakhir, bahkan 10 pertandingan terakhir itu dia dari bangku cadangan ya, dari di Persija. Tapi satu sisi dia satu, bahkan kalau nggak salah ya, untuk yang pemanggilan pemain timnas terakhir ini, dia adalah pemain dengan caps terbanyak di timnas senior. Menurutmu gimana Yos menghadapi dilema ini? Kan satu sisi memang pemilik caps terbanyak kan pasti memiliki pengalaman internasional kan. Gimana Yos, kamu menyikapi soal Witan Sulaiman Yos? Ya, Witan Sulaiman. Memang kita menghadapi dilematis kondisi yang sangat luar biasa karena antara caps pemain timnas dengan minute play itu kan saling bersinergi seharusnya. Tetapi kalau kita ingat bahwa memang tadi sudah singgung ya, setelah preskon pelatih kita yang baru Patrick Kluivert menginginkan bahwa minute play adalah menjadi faktor yang salah satu aspek yang dinilai untuk layaknya pemain timnas itu berada di skuad kepelatihannya. Tentu kita kemarin juga mendengar bahwa asisten timnas yaitu Alex Pastor juga berbicara bahwa tentu kita tidak akan melupakan gaya atau kapasitas bermain yang kita miliki. Ya ini adalah salah satu hal yang paling terpenting yang dibicarakan oleh Alex Pastor asisten pelatih timnas adalah kita harus bisa, memang pemain kita itu melimpah ya, tetapi tidak melupakan kapasitas tim yang dimiliki. Jadi kalau memang kita ini misalnya ingin dimain atau mencoba berbagai gaya yang baru dengan total football yang attacking gitu, kalau kemampuan atau kapasitas pemain timnas kita ini tidak memadai, jadi ya hasilnya nanti tidak akan sempurna gitu. Ini adalah menjadi jawaban juga atas proses dilematis tadi, yaitu adalah kapasitas pemain ya. Kalau misalkan Witan Sulaiman yang mungkin sudah memiliki caps yang jumlah banyak di timnas Indonesia di pertandingan timnas, itu kan faktor experience tentu akan menjadi hal yang utama atau aspek yang utama dinilai. Jadi memang meskipun minute play juga berkurang, tetapi ya dua hal itu harus dikombinasikan. Jadi memang tentu kan pelatih juga tidak bisa asal memanggil pemain kalau tidak ada aspek yang dinilai. Kalau kita tahu Elkan Bagot yang ingin fokus di klub, ataupun nanti kalau tiba-tiba bisa dipanggil atau enggaknya, ya itu tentu ada alasan tersendiri bagaimana pemain itu siap sendiri dengan taktik yang diadaptasi di timnas Indonesia. Karena memang kita tahu bahwa ya sebenarnya memang
pemain baru juga tidak menggaransi permainan kita akan menjadi lebih bagus ya, tetapi memang karena kan pemain baru tentu membutuhkan waktu adaptasi setidaknya untuk bermain kompak, bermain kolektif di timnas Indonesia. Tetapi memang pemain-pemain yang sudah lama berada di tim nasional, mendapat panggilan tim nasional di era kepelatihan sebelumnya pun tentu juga tidak boleh disingkirkan bahwa mereka itu kan sudah paham sih gaya apa yang akan dimainkan oleh pelatih. Jadi masa transisi yang timnas kita ini sedang alami itu tentu menjadi salah satu apa ya, kita lihat ini 50-50 masih 50-50 karena nanti bisa berhasil atau bisa tidaknya juga. Tapi memang kalau kita lihat dua faktor tadi antara minute play dari Patrick Kluivert sementara asistennya bilang adalah kapasitas pemain tidak boleh kita lupakan. Tentu kan hal itu akan saling menyambung. Jadi ya tidak mungkin lah nanti kalau pemain yang sudah misalnya kan Yoe Pelupesi lah, kalau kita lihat ada pemain yang didatangkan itu kan memang alternatif untuk mengganti Yairo yang terhambat prosesnya. Meskipun kalau kita bicara level kompetisi tentu kan lebih tinggi Yairo Ribuan. Tetapi kenapa mendatangkan Yoe Pelupesi ini ya karena itu adalah alternatif. Selain itu kemarin dikritik usianya yang sudah 31 tahun terbilang cukup senior atau melebihi masa peak performance-nya. Ya tentu kan faktor justru semakin dia berpengalaman, semakin usianya yang lebih matang itu menunjukkan bahwa dia sudah mampu beradaptasi pada semua level atau kondisi sepak bola yang ada. Jadi semakin dia pernah bermain lama atau usianya sudah semakin matang, itu tentu kan adaptasinya kan semakin lebih cepat. Hal-hal ini yang harusnya kita mampu masyarakat sadari bahwa memang antara apa ya, caps di timnas nasional, menit bermain juga dengan faktor pengalaman yang dimiliki itu tidak boleh dikesampingkan karena memang itu akan menjadi aspek penentu layak atau tidaknya seorang pemain timnas untuk masuk ke dalam skuad asuhan kepelatihan yang baru. Jadi kita harapkan dilematis ini memang bisa menemui apa ya, problem solvernya, menemui pemecah masalahnya ke depan, karena kalau tidak kan kita akan kehilangan momentum yang sudah bagus ini. Jadi ya harapannya tetap Garuda apapun itu problematiknya, kita tetap optimis bahwa tim kepelatihan baru dapat membawa timnas semakin terbang lagi dan tentunya juga hasilnya ya tadi mendapatkan 4 poin kalau target di PSSI di bulan Maret nanti. Iya, soal kapasitas pemain sebenarnya itu pernah disinggung Alex Pastoor ketika dia diwawancara di Belanda, di media Belanda, bahwa sannya dia memiliki filosofi total football atau sepak bola yang atraktif. Tapi satu sisi dia harus melihat kapasitas pemainnya, kualitas pemainnya, mau bermain seperti apa. Kita nggak bisa memaksakan total football ketika pemain kita nggak punya kapasitas untuk bermain total football. Kita nggak bisa bermain tiki taka misalnya dengan kapasitas pemain yang nggak bisa bermain tiki taka, kan dia harus melihat itu. Dan nanti mungkin soal taktikal akan kita bahas ketika benar-benar sudah Garuda calling, sudah dipanggil pemainnya. Kita akan mungkin sedikit memprediksi akan bermain seperti apa nih tim kepelatihan yang baru Kluivert, Alex Pastoor dan Dani Lansat.